Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Roganda Marguna. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada seluruh jemaat GBI House of Praise dan seluruh jemaat GBI Widuri dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah, dan saya percaya bahwa ibadah ini penuh dengan sukacita dan berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup saya dan saudara yang siap untuk menerima berkat Tuhan dan yang siap untuk memuji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan sukacita kita datang di hadiratnya dan dengan ucapan syukur atas kebaikannya di hidupmu. Karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaranmu. Karena ku bersuka, Bukan bersuka, aku bersuka karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya melimpah
bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Biar pagi hari ini sukacitamu melimpah bagi hidup setiap kamu. Mari sama-sama yang bersukacita. Kan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari angkat kedua tangan kita katakan, Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, jangan duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. haleluya. Dan kami temukan sukacita hanya di hadirat-Mu, di dalam-Mu, dan berjalan bersama dengan Engkau menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama-sama nyatakan pujian ini. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku bumi gantikan, selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama, Kau ada mendampingi setiap langkahku. ini janjinya. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah meluruhkan, punya rancangan yang indah. Mari yang percaya katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. dan hal ini yang dunia tidak pernah bisa berikan buat hidup kita, yaitu sukacita. Yang setuju boleh katakan amin. Biar pagi hari ini kita doakan sukacita Tuhan melimpah buat hidup kita, sebab itu menjadi kekuatan kita. Yuk sama-sama akui, come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan yang dahsyat ada di hidup kami. Tuhan yang senantiasa berjanji dan setiap janjimu tidak pernah tidak Engkau tepati. Dan semua yang ada di hidup kami datangnya hanya daripada Engkau Tuhan. Di waktu ini kami datang, kami tanggalkan semua beban kami. Dan kami mau mengarahkan mata kami tertuju dan hati yang senantiasa rindu untuk melekat kepada Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah alasan untuk kami hidup. Dan tiada yang lain yang kami inginkan di hidup kami adalah pribadi. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yang kami rindu, yang kami peluk di hidup kami. Mari angkat kedua tangan kita sama, pandang Dia, satu-satunya yang kita ingin, yang kita rindu. Sembah Allah yang perkasa.
sanjungi namamu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu sembah Allah yang perkasa, ku sanjungi namamu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjungi namamu hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, rasyandala batakan kami menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Oh, rasyandala batakan sama-sama sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjungi namamu hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian.
yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari katakan sama-sama. Allah segalanya, di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, hanya Yesus selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan GBI Widuri dan GBI Hope. Saya percaya ini tidak secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya, punya rencana yang khusus di dalamnya, sehingga ibadah ini bisa terjadi. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur buat hari ini karena kami masih diberi kesehatan, napas hidup sehingga kami bisa beribadah walaupun kami dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang jauh, tapi kami percaya Tuhan tetap dekat di dalam kami. Tuhan, sebentar hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan berasal dari kata-kata manusia, bukan dari hasil pemikiran manusia semata, tapi sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan sendiri. Karenanya pimpin dan kendalikan semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Widuri dan Jemaat GBI Hope. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Roganda Marbun. Ya, saya percaya saya tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara karena sudah sering menyampaikan firman Tuhan di tempat saudara. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan khotbah saya yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Buat Bapak Ibu Saudara yang memegang Alkitab elektronik boleh buka bersama-sama dengan saya. Nanti saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing ya. Saya baca buat kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya memberikan tema untuk khotbah saya, Unlimited Love, kasih yang tidak terbatas. Mengapa saya mengatakan kasih yang tidak terbatas? Karena memang betul kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Sehingga sering kali dikatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih walaupun engkau tidak setia, saya tetap setia. Walaupun engkau berdosa, saya tetap mengasihimu. Tapi bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Allah tetap mengasihi kita bagaimanapun kondisi kita. Dan Allah selalu berusaha menuntun dan membawa kita ke jalan yang benar. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Berbeda dengan manusia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Nah, di sini Alkitab kita berkata pada ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Nah, sebenarnya bukan tidak ada yang melawan. Banyak yang melawan kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita masalah silih berganti. Masalah bertubi-tubi. Masalah bertumpuk berganti-gantian. Datang menghampiri hidup kita. Penderitaan, tekanan, sakit, penyakit, pergumulan, permasalahan. Silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab kita bisa memastikan bukan tidak ada lawan kita. Tetapi Alkitab kita ini memastikan tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sehingga Alkitab kita katakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pak, Bu, saya mau bilang, dari mana kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas buat kita? Yang pertama, karena Dia berpihak kepada kita. Nah, keberpihakan Tuhan itu kepada kita berbeda dengan manusia berpihak kepada sesamanya. Karena kalau manusia berpihak kepada sesamanya itu terbatas, Pak, Bu. Kalau dia lagi cocok cara berpikir, kalau dia lagi cocok perasaannya, kalau dia hatinya lagi
dia bisa saling mendukung. Tetapi ketika mereka berbeda pikiran, mereka berbeda pendapat, mereka itu bisa kontra, mereka itu bisa berdebat, bahkan mereka itu bisa berlawanan, bahkan mereka bisa ribut. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, Dia tidak melihat siapa kita, tetapi Dia memilih diam di dalam kita. Bukan di luar, tapi diam di dalam kita. Maka dikatakan di sana, ketika dikatakan Tuhan berpihak kepada kita, itu menggunakan kata hyper, ya. Kata hyper itu memiliki artinya adalah Allah untuk kita, atau His God for us. Allah untuk kita. Allah untuk kita artinya seperti apa? Allah untuk kita berpihak itu Dia bukan berpihak seperti manusia, tetapi berpihak. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, Dia tinggal di dalam kita. Bukan di luar, tapi di dalam kita. Itu sebabnya ada satu teman saya bilang seperti ini, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dia katakan, jangan Tuhan di depan, kita di belakang. Kenapa? Karena kalau Tuhan di depan, kita di belakang, begitu Tuhan buka peluang, kita nggak bisa ambil peluangnya. Kita kehilangan peluangnya, kita kehilangan momen itu. Sehingga kita mengalami kerugian. Yang kedua, dia bilang, jangan sampai kita di depan dan Tuhan di belakang. Mengapa? Karena kalau sampai kita di depan dan Tuhan di belakang, itu artinya setiap keputusan, setiap kebijakan yang kita ambil, itu bukan berdasarkan tuntunan Tuhan, tetapi itu berdasarkan hasil analisa kita, hasil pemikiran kita. Sehingga yang kita ambil itu adalah hasil pekerjaan manusia, bukan hasil tuntunan daripada Tuhan. Maka dia bilang, yang paling tepat adalah posisikan Tuhan di sampingmu, kanan dan kiri. Nah, seolah-olah pernyataan ini, statement ini sepertinya benar. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ini adalah statement yang kurang tepat. Ketika Tuhan berpihak kepada kita, Dia tinggal di dalam kita. Sehingga Alkitab kita berkata, tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Pak, Bu, mestinya ketika kita sadar bahwa tubuh kita ini baitnya Roh Kudus, ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Menjadi sebuah motivasi untuk selalu semangat, untuk selalu bergairah, untuk selalu bergembira, untuk selalu bahagia. Kenapa? Karena Tuhan berpihak dan Dia tinggal di dalam kita. Pak, Bu, saya mau bilang begini. Hari-hari ini, masa situasi dan kondisi pandemik seperti ini, banyak orang yang mengalami ketakutan. Bahkan dunia ini dilanda oleh ketakutan. Dan percayalah, ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tapi ketakutan itu berasal daripada iblis. Memang iblis sengaja membuat kita takut. Supaya kita tidak konsentrasi. Supaya kita tertekan. Supaya kita terintimidasi. Banyak orang yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Mereka takut terpapar COVID-19. Mereka takut kehilangan pekerjaan, mereka takut bangkrut, mereka takut akan masa depan mereka takut hubungan mereka suami istri bercerai, mereka takut soal makan dan minumnya, banyak hal yang mereka takutkan dan yang lain-lain. Kenapa manusia mengalami ketakutan? Sederhana banget, Alkitab kita berkata manusia mengalami ketakutan karena dosa. Karena dosalah maka manusia mengalami ketakutan. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini artinya apa? Bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan dosa. Dosa sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Sehingga membuat kita bukan lagi orang yang berdosa. Tetapi membuat kita menjadi orang yang benar. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena perbuatan Allah yang membenarkan kita. Dialah yang berkorban bagi kita mati di atas kayu salib. Pak, Bu, saya mau bilang. Tuhan berpihak, maka Dia tinggal di dalam kita. Di dalammu, di dalammu, di dalammu ada Tuhan.
dan dia berdiam bersama-sama dengan kita. Ini menjadi sebuah kekuatan yang baru buat kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jangankan Tuhan yang begitu hebat, manusia super saja kalau ada di dalam kita, maka kita pun menjadi luar biasa. Katakan saja kalau bapak-bapak yang laki-laki suka sepak bola, kalau ada Ronaldo di dalam kita atau Messi di dalam kita, yang tadinya kita tidak mahir main bola, tetapi ketika ada Ronaldo, ada Messi di dalam kita, maka kita akan mahir main bola. Yang tadinya tidak bisa menggiring bola, sekarang tendang bola, masuk gawang pun gol. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena ada Ronaldo di dalam kita. Ada Messi di dalam kita yang membuat kita menjadi mahir main bola. Nah, coba kalau di dalam kita ada Michael Jordan. Tahu Michael Jordan atlet apa? Michael Jordan adalah atlet basket. Yang tadinya kita tidak pintar main basket. Tetapi karena ada Michael Jordan di dalam kita, maka kita akan menjadi mahir main basket. Yang tadinya mungkin ngangkat bola saja nggak kuat, bola basket. Tetapi karena ada Michael Jordan di dalam kita, maka kita sangat mudah untuk melempar bola dan masuk ke dalam keranjang bola. Dan selalu mendapat poin. Kenapa? Karena ada Michael Jordan di dalam kita. Dan kalau mungkin ikut dalam perlombaan, pasti akan mengalami kemenangan. Kenapa? Ada Michael Jordan di dalam kita. Nah, bagaimana kalau ada Grace Polly di dalam kita yang belakangan ini viral ya, karena dia satu-satunya dari Indonesia yang mendapat medali emas ya di Olimpiade ya, sehingga sangat mengharumkan nama Indonesia. Dan saya sendiri pun ketika lagu Indonesia itu dinaikkan ya, lagu Indonesia digemakan, saya sendiri pun meneteskan air mata karena terharu. Luar biasa sekali ya, mengharumkan nama Indonesia. Nah, yang tadinya kita mungkin tidak bisa main bulu tangkis, tapi karena ada Grace Polly di dalam kita, sehingga membuat kita mahir main bulu tangkis. Sehingga kita menang selalu dalam setiap perlombaan. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena Grace Polly yang ada di dalam kita. Bagaimana kalau ada Agnes Mo di dalam kita? Percayalah Pak Bu, kalau ada Agnes Mo di dalam kita, nggak perlu diragukan lagi suara kita, nggak perlu diragukan lagi ngedance kita. Kita pasti jago nyanyi, jago ngedance. Kenapa? Karena ada Agnes Mo di dalam kita. Manusia super saja ada di dalam kita, kita menjadi super. Bagaimana kalau Allah yang sangat luar biasa, yang maha itu, yang maha tidak terbatas itu ada di dalam kita? Saya percaya kita pun menjadi sangat luar biasa. Yesus itu, Tuhan itu maha tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Kesabarannya tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas. Inovasinya tidak terbatas. Kreativitasnya tidak terbatas. Semua apa yang ada pada Allah itu tidak terbatas. Termasuk kasihnya juga tidak terbatas. Dan saya percaya ketika dia ada di dalam kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Musuh kita sih banyak, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita yang maha tidak terbatas, itu ada di dalam kita, yang membuat kita menjadi sangat luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Disinilah mestinya letak kekuatan kita ketika kita sadar bahwa Tuhan itu berdiam di dalam kita. Alkitab kita juga mencatat seorang Daud yang hebat, raja Israel. Dia pun berkata, Daud berkata, karena dia mengerti benar perihal ini, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Karena Daud tahu, Daud bisa menang dalam setiap peperangannya. Daud bisa mengalahkan Goliat, Daud bisa mengalahkan singa, Daud bisa mengalahkan beruang, dan bahkan mengalahkan musuh-musuh yang lain. Bukan karena kekuatan Daud, tapi Daud sadar itu karena roh Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Mestinya kita juga punya sikap yang sama.
menghargai, menghormati roh Tuhan yang ada di dalam kita. Dan biarkan dia berkarya dalam hidup kita. Dan saya percaya pandemik tidak bisa mengalahkanmu. Situasi dan kondisi ini tidak dapat mengalahkanmu. Tetapi engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan muncul sebagai pemenang. Bukan karena engkau, tapi karena roh Tuhan ada di dalammu. Pak, Bu, Musa juga mengalami hal yang sama. Sehingga muncul tulisan Musa di dalam Alkitab kita. Bahkan dijadikan menjadi sebuah lagu. Musa bilang gini, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Dan seterusnya. Kenapa? Karena Musa sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Musa bisa melakukan banyak mujizat demi mujizat ketika menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang ada di dalam dia. Oleh karena tangan Tuhan yang memegang dia. Sehingga dia berkata, peganglah tanganku Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan. Bila kau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Membutuhkan Tuhan. Saudara lihat bagaimana Musa melakukan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa membelah laut karena ada campur tangan Tuhan. Sehingga bangsa Israel bisa lewat di sana dengan leluasa. Lalu ketika mereka ada di padang gurun, Musa juga bisa memunculkan mata air dari batu karang yang tadas. Sehingga bangsa Israel bisa minum di sana. Lalu Musa juga bisa membuat mujizat. Air di Mara yang pahit dibuatnya menjadi manis. Sehingga bangsa Israel bisa minum air di sana. Banyak mujizat demi mujizat terjadi di sana. Bahkan ketika mereka ingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Ketika mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Ketika mereka kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Dan banyak lagi mujizat demi mujizat. Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, Tuhan pelihara. Dan Musa yang menuntun mereka. Dan Musa sadar betul, tanpa Tuhan dia tidak akan bisa memimpin bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala itu. Tapi oleh karena Tuhan, maka Musa mampu menuntun mereka. Sehingga Musa tidak pernah melupakan Tuhan. Dan dia berkata, bila kau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Saya mau Bapak Ibu Saudara, kita juga melakukan hal yang sama. Pastikan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita, dalam setiap rutinitas kita, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan selalu beserta kita, sehingga ketika Tuhan selalu terlibat dalam setiap aktivitas kita, saya percaya apapun yang kita kerjakan dibuatnya selalu berhasil. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang menjerit. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang bingung. Tapi saya mau bilang, ketika engkau percaya, di dalammu ada Tuhan. Engkau tidak akan takut lagi, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan bimbang. Tapi engkau akan maju terus, melangkah dengan pasti. Oleh karena Tuhan ada bersama-sama denganmu. Itu yang pertama, kasih Tuhan tidak terbatas. Karena dia memilih tinggal di dalam kita, bukan di luar. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Tuhan beserta kita, di dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pada ayat 32 mengatakan tidak menyayangkan anaknya ya sendiri. Di mana-mana seorang bapak itu pasti sayang kepada anaknya. Tidak ada seorang bapak yang tidak sayang kepada anaknya, kecuali bapak yang mengalami kelainan. Tapi semua bapak itu sayang kepada anaknya. Bahkan saya sendiri pun sangat sayang kepada anak saya. Sehingga saya memikirkan masa depan anak saya. Saya memikirkan cita-cita anak saya. Saya memikirkan penghidupan anak saya. Saya memikirkan kesehatan anak saya. Saya memikirkan kebutuhan-kebutuhan anak saya. Bahkan ketika anak saya sakit, kadang-kala saya berdoa dengan konyolnya, berkata dengan Tuhan, Tuhan kalau bisa biarlah saya yang sakit, jangan anak saya. Kenapa?
Karena saya sayang kepada anak saya. Manusia seperti saya yang tidak sempurna saja sayang kepada anaknya. Bagaimana dengan Tuhan yang sangat sempurna, yang maha itu? Yang kuat di dalam kebenaran, yang berpegang teguh pada kebenaran, yang punya integritas, yang bermoral tinggi. Tidak mungkin tidak sayang kepada anaknya. Dia pasti sangat sayang kepada anaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun dia sayang kepada anaknya, dia memberikan anaknya, tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan. Demi untuk saudara dan saya. Pak, Bu, Tuhan itu sayang sekali buat Bapak Ibu Saudara. Kasihnya tidak terbatas. Karenanya hari-hari ini, jangan pernah merasa ditolak oleh Tuhan. Jangan pernah merasa dibenci oleh Tuhan. Jangan pernah merasa dijauhi oleh Tuhan. Oleh karena situasi dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Oleh karena situasi dan kondisi tidak sesuai dengan ekspektasimu. Oleh karena doamu yang belum dijawab. Saya mau bilang, doamu belum dijawab, situasi dan kondisi belum sesuai dengan ekspektasimu, belum sesuai dengan keinginanmu. Itu bukan karena Tuhan menolakmu, bukan karena Tuhan membencimu, bukan karena Tuhan menjauhimu, tapi karena Tuhan sayang kepadamu. Dia ingin yang lebih baik buat kita, dia ingin yang terbaik buat kita, sehingga dia nantikan timingnya Tuhan yang terbaik. Dia tunggu sampai tepat pada waktunya. Kairosnya Tuhan, maka Tuhan pasti menggenapi setiap apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika saya belajar tentang hal ini, bagaimana Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, saya mulai belajar dari banyak teolog. Salah satunya di sana ada seperti William Barclay, John Stott, dan Panden N. Dia mengatakan bahwa ungkapan Paulus ini merujuk kepada Kejadian pasal 22 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Abraham pun tidak menyayangkan anaknya sendiri, sehingga ia menyerahkannya pada Tuhan. Saudara coba bayangkan berapa lama Abraham menanti-nantikan anaknya. Tetapi begitu anaknya lahir dan membesar, lalu tiba-tiba Tuhan minta. Tetapi Abraham tidak menyayangkannya, dia menyerahkannya buat Tuhan. Dan saya percaya ini adalah tipologi daripada Kristus. Jadi Ishak adalah tipologi daripada Yesus yang diserahkan Bapaknya demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya tidak pernah terbebas daripada dosa. Tidak pernah terbebas daripada ketakutan. Tapi puji Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib, lalu dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu membuat tidak ada sekat, tidak ada jarak, tidak ada penghambat, tidak ada penghalang lagi antara hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dikatakan tirai bait Allah itu terbelah dua. Menunjukkan bahwa tidak ada jarak lagi. Sehingga saudara dan saya bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan tidak pernah membencimu. Tuhan tidak pernah menolakmu. Penyerahan Kristus bagi kita bukan sesuatu yang abstrak. Melainkan tindakan seorang bapa yang menyayat hati. Karena saya tahu bagaimana seorang bapa yang sangat menyayangin anaknya, tapi harus menyerahkan anaknya. Itu menyayat hati. Tapi demi kasihnya buat saudara dan saya, kasihnya yang tidak terbatas itu, dia rela hatinya tersayat-sayat demi untuk saudara dan saya. Kalau begitu, apapun yang kau alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah membencimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan pasti akan menolongmu. Dia akan hadir sebagai Bapa. Dia akan hadir sebagai leader. Dia akan hadir sebagai gembala dalam hidupmu. Yang terus menuntunmu. Yang terus memberkatimu. Yang terus menyertaimu. Yang terus membangunmu. Yang terus menghiburmu. Sehingga engkau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Hari-hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Bahwa Tuhan mau menyerahkan sampai yang dikasihinya pun demi untuk saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa kasih Tuhan tidak terbatas? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Masih pada ayat 32. Di situ ada kata yang menyerahkannya bukan diserahkan biasa. Ya. Jadi yang menyerahkannya di situ bukan menyerahkan biasa. Jadi seperti umpamanya kita mau pergi kerja, kalau suami istri kerja, lalu punya anak, anaknya dititip kepada baby sister. Bukan seperti itu. Atau dititipkan kepada omanya atau opanya. Bukan seperti itu. Atau dititipkan ke tetangga karena kita mau berpergian. Bukan seperti itu. Bukan dititipkan seperti itu. Karena di sana menggunakan kata paradidomi. Paradidomi itu artinya adalah menyerahkannya pada bahaya. Ya, menyerahkannya pada bahaya hanya demi kita. For the sake of us. Artinya begini, karena kasih Tuhan itu tidak terbatas buat saudara dan saya, sehingga dia melakukan hal-hal yang unlogik. Bagaimana ada seorang bapa mau menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya ke dalam bahaya? Tidak ada, tidak mungkin bisa terjadi. Itu orang gila yang lakukan itu unlogik. Tapi itu Tuhan lakukan demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Masihkah saudara mempertanyakan kasih Tuhan kepadamu hari-hari ini? Saya berharap tidak ada kita yang mempertanyakan kasih Tuhan terhadap kita. Karena Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Bahkan menyerahkan anaknya ke dalam sebuah bahaya. Demi untuk menyelamatkan kita. Pak, Bu, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Hari-hari ini mulailah sadari bahwa engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama denganmu. Tuhan menuntunmu. Tuhan menyertaimu. Tuhan berdiam di dalammu, bahkan hadir dalam seluruh musim hidupmu. Dia rela berkorban demi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau punya kasih yang tidak terbatas. Unlimited love kepada kami. Karena Engkau punya kasih yang tidak terbatas. Engkau rela meninggalkan tempat-Mu, surga kenyamananmu. Lalu memilih tinggal di dalam kami sebagai orang berdosa ini. Supaya kami bisa dibenarkan. Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga Engkau berdiam di dalam kami. Dan kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana. Dimanapun kami berada, Engkau pun ada di sana. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan ini. Dan kami juga tahu Tuhan hari ini, kasih-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau rela Tuhan mengorbankan anak-Mu, memberikan anak-Mu demi untuk menyelamatkan kami. Bahkan menyerahkannya ke dalam sebuah bahaya demi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar, landasan buat kami. Untuk kami tidak lagi mempertanyakan kasih Tuhan kepada kami. Untuk kami tidak mempertanyakan kepedulian Tuhan kepada kami. Untuk kami tidak mempertanyakan adakah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau sayang kepada kami. Bahkan lebih sayang kepada kami daripada kepada anak-Mu. Karena Engkau mengorbankan anak-Mu demi kami ya Tuhan. Kami percaya di masa-masa sulit ini kami tidak sendiri. Apapun yang kami alami kami percaya. Kami akan muncul sebagai pemenang. Karena Tuhan rela mengorbankan apapun demi untuk membuat kami sebagai pemenang. Rela melakukan apapun demi membuat kami menjadi berkemenangan dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami ya Bapa. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Widuri dan GBI Hope yang sedang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Jamah supaya mengalir kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Mereka yang putus asa juga jamah Tuhan. Taruhkan pengharapan yang baru. Karena kami tahu dengan pengharapan yang baru, mereka akan bergairah kembali. Mereka akan bersemangat kembali. Mereka akan antusias kembali. Dan mereka sadar bahwa Tuhan sayang buat mereka. Dan mereka sadar mereka tidak sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang sedang tertekan
karena banyaknya pergumulan dan masalah dalam hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar kiranya kekuatan yang ekstra daripada Tuhan Engkau alirkan dalam hidup mereka. Karena aku tahu Tuhan, kekuatan-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka yang tertekan menyadari mereka tidak sendiri, ada Tuhan di dalam mereka yang memiliki kekuatan tidak terbatas. Sehingga mereka bangkit kembali dari keterpurukan mereka. Mereka bangkit kembali dari tekanan mereka. Sehingga mereka muncul sebagai pemenang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di antara kami yang kecewa, tapi semua kami tetap bersuka cita pada hari-hari ini. Semua kami tetap bahagia karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kasih Tuhan tidak terbatas buat kami. Tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami tahu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Makasih, kami percaya semuanya akan menjadi baik ketika Tuhan berdiam di dalam kami. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.